Kakalani Tuhan tema ta ibas minggu enda ema persuruhan si dem kesah si badia. Dua teks tenda berbicara tentang suruh-suruhan Tuhan. Sada versi kitab Yesaya, sada versi kitab Yohanes. Versi kitab Yesaya itu bercerita nanti bagaimana Yesaya itu bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan itu menentukan apapun yang terjadi dalam hidup Yesaya sampai dia meninggal. Janah ibas kitab Yohanes ini berbicara tentang Yesus, ras orang yang mengenal Yesus, dan proses pengenalan itu akan menentukan hidup kita juga sampai mati. Kekelani Tuhan, adikku perdetekan lebih, kitab Yesaya ini berbicara tentang bagaimana Yesaya itu sebenarnya menjalani kehidupan harian berdasarkan, kalau pada awalnya berdasarkan pikirannya sendiri. Dia seorang nabi yang sangat giat, nabi yang sangat energik. Dalam usia muda KIP dahi kena luar biasa, semangatnya hebat. Dia orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang terampil dalam banyak perkara penyelesaian konflik sosial masyarakat. Yesaya enda dibaca katakan menurut track recordnya sepanjang sejarah, ialah salah satu nabi yang terampil menyelesaikan persoalan ekonomi Israel. Dia seorang nabi yang mampu menyelesaikan masalah konflik politik Israel dengan beberapa negara sekitarnya. Yesaya adalah seorang nabi yang mampu memperbaiki kerusakan lingkungan, ahli ekologi, dan dia mampu meningkatkan keekonomian masyarakat melalui pertanian peternakan. Jago kel Yesaya enda, sekaligus dia seorang teolog. Aku dikupikir-pikir, ada nggak orang yang selengkap ini sekarang ilmunya sebagai seorang pandita atau pertua diaken di Indonesia, yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi rakyat, masalah politik, masalah kesehatan, masalah lingkungan, dan termasuk menguasai dunia teologi. Keren sekali nih si Yesaya ini. Tapi isi menjadi menarik bas kesempatan enda ketika Yesaya beribadah di rumah pertoton. Justru di sanalah titik balik Yesaya menjadi nabi yang sebenarnya. Bukan ketika dia memiliki berbagai ilmu dan skill yang luar biasa di atas orang rata-rata. Mungkin hendak akan jadi catatan manbanta, apakah kita akan melihat patron dan pola kehidupan Yesaya yang akan menjadi salah satu cermin manbanta dalam perjalanan hidup gereja. Maka si cek agenda Yesaya 6 ayat 1 sehwaluh, ibas tahun kematian Raja Usia. Enda jelas alamatnya ya, tahunnya periodena. Jadi perubahan Yesaya enda labu nipin-nipin terangkat ku sorga tah latah turi-turina tiba-tiba dia bertobat. Bukan, ini faktual dan tercatat secara sejarah pada masa kematian Raja Usia. Jadi labu berhayal, labu tiba-tiba kapna bergah-bergah kuduk ne rempet berubah bujur la rempet begeh. Sebuah fakta. Ija terjadi enda bas kematian Raja Usia kuidah Tuhan kundul ibas kemuliaan nasi meganjang jubahna demi kerina rumah pertoton. Enda menjadi tantangan menarik manbanta karena ternyata orang-orang yang bertemu dengan Tuhan akan mempengaruhi proses perubahan hidup. Kakak secara kejiwaan pebegeras isi kita jumpa sangat menentukan karakter ta. Jumpa kita harus tukang beca banci galang siakap banta. Jumpa kita harus presiden goka siakap ketek kel banta. Jumpa kita harus gubernur perenduk telana ibu main-main. Jumpa harus tukang beca agenda kola be ninta kah bege. Jadi perlu kang kita metengat bahwa proses pengenalan diri ini perlu bertemu dengan person atau oknum yang tepat. Selama Yesaya tidak bertemu dengan Allah Yahweh, dia hanya laki-laki hebat yang super berada di atas laki-laki lain. Agak mirip kok kaendaras perubahan Abram menjadi Abraham. Dalam bahasa Ibrani kata Abram itu Abram itu artinya laki-laki yang hebat, gagah, kuat, perkasa, pemberani, tangguh, petarung, orang terhebat. Abraham retina bapa jelma sinterem, dan Tuhan tidak memakai Abram, dia memakai Abraham. Bukan laki-laki tangguhnya di situ,
tapi kebapan naman jelma sintrem. Jangan-jangan perubahan ini lah perlu menjadi salah satu pondasi di dalam dunia pelayanan. Berapa kita yang pada saat ini berstatus Abraham? Apakah sudah jadi Abraham? Adi soal pemana Abraham yang sini, pengalaman-pengalaman hidupnya itu betul sekali tertampak ahli perang, ahli strategi, tahali kaideba. Tapi careh nina di bata warienda gelarndu lanai Abraham bapa jelma sinter. Secara teologi ini masih menjadi pergumulan GBKP. Apakah pertua dia akan ini jabatan manajerial atau jabatan bapa rohani? Ketua runggun, ketua kelasise jabatan manajerial atau jabatan bapa rohani? Mungkin akan perlu kita bawa ke perubahan tata gereja dan biro teologi. Siapa kita sebenarnya? Dan itu akan menentukan gerakan-gerakan perjalanan gereja. Masa Covid enda menantang kita banyak sekali untuk mereformasi GBKP secara teologi. Melalakal kuidah jelmar toto Tuhan pengadi tik kopi tenda galah baci kami pulung rumah pertotondu. Manis sekali pertotone. Keren sekali itu menunjukkan bahwa diri kita sudah terbiasa dengan pulung i rumah pertoton. Adila kita ke rumah pertoton lah siakap dung geluh enda. Betul itu. Bahkan sudah dicampur dengan perasaan emosional, bahkan tercampur dengan perasaan mengkultur bahwa tidak ke gereja itu rasanya tidak ketemu dengan Tuhan. Aku pebagai mentas aku gereja ke Banjai anak tak ngiluhku. Bas kalau ku hari Minggu biasanya Tuhan endang ku darat teh. Sedap ngaku akam. Mungkin kamu juga begitu. Tahlah buka nur seseh kita kebatin live streaming enda deba. Tanah karo terjadi dualisme, pertentangan antara pendeta. Sili ilmuna dunia IT, malam ngatenda IT enda sebab enda banci kita jerlumba secara sosial. Orang-orang yang mungkin tidak tahu IT, dia akan memperalat ilmu teologi juga untuk menghindar dari proses pertumbuhan IT. Lulik bagaina bas pustaka nina. Likang deba jelmenda menghindar dari dunia IT labo ban soal persoalan sakral. Mailaka kita tertah mau tu masih togani usur dalan-dalan si bancai kita tertah. Lah beloh bagai baci ka macam-macam. Si setuju pelabo mon ban setuju na kalban atak na arenda di batar dahin. Baca kang si manfaatkan peluang IT anda untuk pendul-dul bana dan sebagainya. Tapi sepanjang yes atau tidak, jika itu tidak berakar pada pondasi yang benar, lebih canggih dari orang lain atau lebih rendah dari orang lain, sama-sama nirangkan kita ras di bata. Jadi bukan soal canggih atau tidaknya, pondasi berpikirnya harus tepat. Covid-19 man bangku secara pribadi jangan-jangan adalah sebuah panggilan atau juru selamat bagi GBKP. Sepanjang sejarah gereja, Covid ini sudah ada. Beberapa ahli teologi mencatat bahwa 10 tulah dibata dalam proses Israel lepas dari Mesir. Itu adalah sebuah pandemi, bukan terjadi 10 hari. Pola berpikir kalau Israel untuk menghitung hari tidak sama dengan kita sekarang. Hari-hari si ipahami kalau Indonesia atau zaman modern datang dari teori Galileo yang mengatakan satu hari 24 jam. Sada tahun itu teluras 64 hari, seperempat hari. Itu teorinya Galileo. Teorinya orang perjanjian lama tidak sama seperti itu. Bicara si hubungkan teori zaman global enda, hari itu dihitung dari mana rupanya? Apakah dari perputaran bumi sekali putar si katakan hari, atau dari bumi mengelilingi matahari telur 65 itu juga sekali rotasi telur 65 hari, atau matahari berputar pada galaksi Bima Sakti itu jutaan tahun. Galaksi Bima Sakti hanya salah satu galaksi di dunia ini. Triliunan galaksi disebut dengan satu kloster. Sada kloster 3 triliun tahun sekali berputar, dan berapa kloster di dunia ini. Jadi sadawari ngene perhitungan yang mana? Matahari, bumi, galaksi, kloster, dan kita tidak tahu. Jadi sadawari ibas di bata berapa hari di manusia. Jangan-jangan itulah maka perjanjian lama pernah berkata sadawari ibas Tuhan beribu-ribu tahun dalam manusia
Dan itu ditulis dalam konteks perjanjian lama, bukan dalam konteks berpikir Galileo. Begitu. Maka jangan-jangan 10 tulah di bata itu terjadi puluhan tahun pada masa Israel. Ise malang man di bata pulah bas malapetakanari, bangsa sila malang man di bata ijem matena. Tahun 350 juga ada pandemi, hampir merenggut nyawa sepertelu penduduk bumi. Tahun 1880-an terjadi pandemi lagi, hampir 250 tahun, bahkan berdampak sampai tahun 1517 itu memasa munculnya reformasi oleh Martin Luther, karena gereja dunia mulai turun kualitas pengajarannya, sekolah pandita melala tutup, rekrutmen pertua dia akan gomekarus, ngobaci tebu-tebu perpulungan enda di tengah birawanna, sebab salah satu teknik paling enak nebu-nebu kala di setah ia birawanan, janah arem kita reh. Iblis di kitab Kejadian 3 juga begitu, dikacaukannya dulu manusia, peturahna ate aru, peturahna rasa birawanan, dan status kita jauh lebih buruk di hadapan Tuhan. Maka muncul iblis di situ. Dan di situ juga terjadi pada tahun 1517 muncul gereja sebagai pahlawan di tengah rasa khawatir, tapi takna hanya sekedar penipuan. Disitulah lahirnya reformasi oleh Martin Luther, oleh Johannes Calvin, dan Zwingli. Yakap kami pandemi selalu melahirkan proses reformasi gereja. Pandeminya tidak selesai, tapi gereja bisa menyelesaikan dirinya untuk lebih kuat di tengah pandemi. Maka lebih sedih tahun 1890-an muncul lagi virus Spanyol. 25 tahun terakhir di dunia ini muncul lebih dari 6 virus, mulai HIV, SARS, MERS, Zika, Ebola, dan sebagainya. 2019 muncul corona. Prediksi para ahli atau para medis berkata, jangan-jangan selesai corona akan muncul corona lain. Pertanyaannya sekarang, kita mau berhenti atau mendoakan pandemi selesai, atau kita yang harus lebih kuat dari pandemi? Jangan-jangan pandemi dan ingkundai juru selamat GBKP membuat kita harus memaksa diri kita berpikir ulang tentang ibadah spesial. Umpamana adi kunan ibadah itu adalah bahasa Ibrani aslinya, dari kata avoda, dari kata avad. Avod itu muncul kata ebed, abad, abadah, abdiel, abednego, obed, drasdebana. Kata dasar abad ini adalah kata abad ini pada dasarnya adalah kata sifat. Itu berarti kebaktian atau peribadahan bukanlah sebuah aktivitas pada dasarnya. Ibadah itu adalah sebuah karakter. Beberapa ahli teologi berkata bahwa abad adalah karakter Yahweh yang membagikan, memberi dirinya demi kebaikan orang lain. Maka kerina ajar-ajar di bata dalam perjanjian lama disebut dengan ebed Yahweh. Orang-orang yang mengabdikan dirinya persis seperti karakter Yahweh. Tading kena surga rahya kudunia ndagalah terakap man kalak sideban. Itulah ebed Yahweh. Dan itu dikenakan kepada Yesus. Janah ikenakan man kita pandita pertuadiakan sebagai ebed Yahweh modern, zaman modern. Orang yang memberi dirinya demi kebaikan orang lain. Sekali nari, ibadah bukan sebuah aktivitas, tapi sebuah karakter dan sifat. Dan perlu dicatat bahwa kata aboda itu berlangsung dalam diri Yahweh 24 jam di semua ruang dan waktu, Senin sampai Minggu. Maka kebaktian atau ibadah ternyata bukan aktivitas hari Minggu, tapi sebuah karakter yang berlangsung setiap hari. Maka kalau sing ikut di bata labu baci wari Minggu cabujur setiap hari. Jangan-jangan itulah kenapa Yesaya pasal 13 ayat 1 sampai 13 mengkritik habis orang Israel. Ciga teku dendendu mutah teku persembahandu. Labor kita kan kala Israel lah kebaktin. Labor kita kan kala Israel lar kolek tegalang. Tapi kita kan kala Israel bujur wari Minggu ngenca Senin sampai Sabtu lit perlat-latna. Jika GBKP melihat bahwa pandemi sebagai peluang untuk reformasi
atau redefinisi arti dari persekutuan peribadahan, maka layak nak kuakap mulai warienda GBKP harus beribadah 24 jam Senin sampai Sabtu. Apalagi pendiri teologi GBKP, kita mewarisi tradisi Calvinisme yang mengatakan bahwa setiap pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Mulai tukang beca, supir motor, pandita, pertua diakan, tukang beca, semua adalah panggilan Tuhan. Kecuali kita GBKP tidak merusak diri kita sendiri hanya dengan melihat pandita dan pertua satu-satunya jabatan pelayanan. Terjadi degradasi teologi, sehingga karena perpulungan hanya ngarap-ngarapkan pertua diakan sepanditana saja, bujur ia bancilang janah ia bacir dosa Senin sampai Sabtu, sehingga membutuhkan khotbah penghiburan hari Minggu untuk penebusan rasa bersalah secara psikologis. Dan ini adalah kesalahan berteologi secara fatal. Jangan-jangan pandemi mengembalikan GBKP setiap hari adalah ibadah. Every day is Sunday for me. Every day is Sunday for me. Setiap hari. Bapa leluhur ta Abraham, Ishak dan Yakub melakukan hal yang sama. Ilebe-lebe rumah nalit batar-batar, ijuma nalit batar-batar, agak milip raskala Bali. Setiap kesain punya tempat bersembah man di bata. Dan jangan-jangan pandemi ini akan menantang kita untuk memiliki mindset yang sama. Apakah GBKP hanya akan beribadah hari Minggu atau setiap hari? Jika kita tangkap statement ini sebagai sebuah reformasi teologi, pemindon ta coba-coba tantang diri ta, rumah takrina harus berubah jadi rumah ibadah. Aku pak sana mendesain rumah bersama beberapa arsitektur karo ban rumah du jadi ruang kebaktin. Letakkan salah sada ruang tama JTP du, tama mejana, desain mirip seperti altar, tama kaje lilinna, ban kaje kantong persembahanna. Setiap perjat du ruangane, idah du rumah pertoton. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari rumah itu adalah rumah pertoton. Bukankah ini menjadi sebuah kebanggaan spiritual? Bukan hanya gereja lagi menjadi tempat pertemuan dengan Tuhan, tapi rumah pertoton adalah rumah kita sebenarnya. Rumah kita secara personal. Bukankah anak sekolah minggu pernah menyanyikan lagu yang sama? Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalam, gereja adalah orangnya. Entah endang masalah GBKP endah melahirkan para arsitek yang menciptakan desain rumah sebagai rumah pertoton, dan mengajak setiap bapak dan nane menjadi arsitek bagi kehidupan. Ciptakan rumah itu jadi rumah pertoton. Gelah tiap kam ke rumah jumpa kam di batandu, bapangku di batangku jumpa ku kam. Kenapa kita meminta ini terjadi sebagai proses berpikir? Bagai saya jumpa ras di bata idah na Tuhan nina silaka kalaku ngokuidah Tuhan aku kalak berdosa. Pertemuan dengan Allah itu akan membangun kesadaran yang sangat fundamental. Pertemuan dengan manusia lengah tentu melahirkan kesadaran fundamental. Jumpa kita ras teman ta dua gendangna, baci galang siakap banta bandoh ya kitiken, baci kitik siakap banta ban ia galangan. Pertanyaannya, siapakah kita ini sebenarnya? Galang atau kitik? Tergantung siapa kita jumpa. Dan sepanjang kita hanya bertemu dengan manusia, pengenalan diri kita menjadi tidak stabil karena bicara kita berubah dalam hitungan detik, menjadi besar dan menjadi kecil, atau menjadi pribadi yang tidak stabil. Yang jelas pertemuan dengan Tuhan terbanca, salah aku Tuhan. Maka diberkat kita ke rumah pertoton, adilik dengar kam pagi lepakan usur ka andu kalake asangken kam, bujur nakap duka masa kalak sideban. Ini sebuah indikator teologis. Jangan-jangan kita tidak bertemu dengan Yahweh, tapi hanya bertemu dengan orang biasa. Karena pertemuan dengan Tuhan akan merubah mindset kita. Cilaka aku Tuhan sebab ngukuidah Yahweh. Pertanyaan kita sekarang, tiap perjak du gereja daras iseng kam jumpa. Ada kitik na pagi kap du teman du bas gereja.
sebuah indikator sakral bahwa jangan-jangan kita tidak ketemu dengan Yahweh. Adidat du pagi lepak ta sitak banta ise, itulah indikator kita bertemu dengan Yahweh. Bukan hanya di gereja, di rumah juga demikian. Adi jumpa kita ras di bata i rumah, si tatap anak te beda sudut pandang ta. Adi si ban rumah ta jadi rumah pertoton, si tatap ndahara te beda sudut pandang ta. Adilah kita jumpa ras Yahweh, jumpa kita sanak te anak kende binatang kini ni jakki ko jelal mindosen sapirasat minta. Jumpa ita ras ndahara tapi dilakam jumpa ras Yahweh ketika kita tidak melihat wajah Allah di rumah kita. Cara pandang taman pasangan tepe macam-macam. Maka labo te tamamang di zaman modern, karena kita tidak melihat setiap pekerjaan sebagai sebuah panggilan, karena kita tidak melihat rumah sebagai tempat kehadiran Allah. Perceraian, kekacauan, jabu sila setia menjadi tren di zaman modern karena kita tidak melihat Yahweh ada di rumah kita. Bukankah ini tantangan relevan bagi Jakarta? Kan pandemi COVID-19 mengembalikan ideologi dan teologi bahwa rumah adalah rumah pertoton dan setiap hari adalah ibadah. Every day is Sunday for me. Tinggal apa kita bilang? Mau Hindu COVID harus ke gereja, atau GBKP akan memiliki versi jauh lebih lengkap tentang arti peribadahan. Hari Minggu jumpa kita harus teman harus Tuhan, tapi setiap hari kita jumpa harus dibatai bas rumah ta masing-masing. Dan itu menjadi opsional yang sangat masih terbuka. Si timaing enda SKMS maka bagai cara tanggeluh. Si rotro timaing tata gereja ganti maka kita melihat Tuhan ada di rumah. Telat, sangat telat. Kalau si jumpa ras Tuhan itu menyadari kekurangan dan keterbatasannya, bukan hanya menyadari keterbatasan bangsa ras negarana, tapi dia memiliki sebuah keuntungan besar. Etah nasalah bangsa anak cilaka aku Tuhan, bangsaanku begenda, tapi aku pe bege. Proses pengoreksian diri menjadi jauh lebih tepat, tidak hanya mengoreksi orang tapi juga mengoreksi diri. Janah kala si memiliki kesadaran yang benar, mari si perhatikan efek berikutnya. Reh di bata, babana, rara, tare jepit-jepit, arah batar-batar, dosandu, ia lemi. Bukan pengakuan itu yang membuat dosa ia lemi. Memang Tuhan Maha Pengampun, tapi makna pengampunan akan menjadi jauh lebih fundamental bagi mereka yang menyadari keterbatasan dan kesalahan diri. Di batai tek latek kita perkeleng ia, di batai tek latek kita yang gomate gunanta, tapi kalau si tek ngenca akan ngejapkan kelang ate di batas secara mendasar. Maka pengampunan Tuhan melahirkan banyak proses perubahan internal. Kai terjadi bas diri Jesaya ketika Jesaya sadar diri dan dia diampuni. Ku begi Tuhan ngerana. Enda menjadi sebuah urutan-urutan menarik dalam dunia naratif teologi. Ternyata orang yang berrekonsiliasi dengan Tuhan, kemampuannya mendengar menjadi jauh lebih tajam. Engkai maka bagianinku lid bas ayat waluh kenca alami di bata salah Jesaya nina Jesaya maka ku begi Tuhan ngeran. Ternyata pengampunan mendahului kemampuan memahami. Kai kinina Tuhan isen dia kusuruh. Wah, ini kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Isen dia berkat baba berita bahasa kunari. Kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan ternyata lape perintah-perintah tak sadahina. Ndak aku Tuhan, suruhlah aku. Lid dengar kam ngidoi serayan Tuhan Jakartena. Adilah katakan latah dudahin. Lideng akam jenda perintah maka angka andu geluhena. Lideng akam jenda dila singatkan lada hindu sermone. Lideng akam jenda dila katakan latah nurban mahuli. Entah terpaksa pemana bagi kita orang tua ngemis anak teh maka baci ia nukur bakwan tah nukur cendol. Orang yang bertemu dengan Tuhan tidak butuh diperintah. Endak aku Tuhan, suruhlah. Itulah ending
dari orang yang bertemu dengan Tuhan. Baci si bayangkan jika proses ini terjadi setiap hari di rumah, karena GBKP akan menggeser atau memperkaya statement peribadahan, bukan lagi hanya hari Minggu, tapi every day is Sunday, akan membuat kita setiap hari bertemu dengan Tuhan. Berarti setiap hari kalimat Yesaya akan terjadi di rumah tangga kita. Ndak aku Tuhan, suruhlah. Mungkin anda kari jadi refleksi. Di bagaimana bandu kekelen kami 5 BPMK Simbaru. Akulah akal kutah nahkan nasihat man bandu abangku, agingku. Kai ingin dak kuatakan man bandu karena Jakarta. Akulah pernah jenda tading. Konteks Jakarta yang dak pelakutah. Kai si jadi baskuta tenda pelakutah. Tapi di kamar sadar Tuhan. Kuah kak lape katakan. Engkau membagas angka andu kai jadi bas dunia. GBKP membutuhkan orang yang berkata, ndak aku, suruhlah. Bukan orang-orang yang disuruh-suruh. Kuakap keterbatasan ku ndak pereh beluh nakam karin terjemahkan sa. Bahasa kula beluh ngatakan kata ndak pekari reh tajam nakam nganalisa sa. Aku kuakap adi dahin gereja ndak bervariasi kebutuhannya, tidak ada yang sama. Semaka keputusan KIP aditimai arah modraman tidak akan pernah menemukan titik keseragaman. Mulai lau balang 3 binanga munte seh ku Jakarta. Biarlah Roh Kudus yang akan terjemahkan enda ku pusuhdu. Seh maka roh buena kari si muhuli baci si kerjakan di luar apa yang bisa kita tunggu-tunggu dari SKMS atau sebagainya. Aku ingat maka Yesaya yang akhirnya lah boleh job deskripsi na bas di Batanari. Tapi insa enda aku nina Tuhan sada ca perintah Tuhan. Todahi bangsangku. Todahi bangsangku. Aku raskam sehku kedungun zaman. Ternyata orang-orang yang hidup dalam Kristus pekerjaan melebihi job deskripsi, semua indikator-indikator yang diciptakan oleh masyarakat. Karena kesah sibadia selalu berada di atas undang-undang. Ku ingat kata-kata di bata bas liturgi biring sedekah yang diterbitkan pada tahun 2000 atau tahun 1070-an, 1970. Kalau sir kelang ate man di bata, kelang ate ibaboina kerina undang-undang. Kalau sir kelang ate man di bata, ibaboina kerina undang-undang. Sangat sejalan dengan khotbah yang teks renungan taibas Yohanes 3 ayat 31 seh 36. Maka kalau sirah nabas di Batanari akan berbicara tentang perubahan-perubahan kehidupan bagi surah-surah Tuhan. Sementara kalau silabas di Batanari, dia akan memiliki dikendalikan juga oleh hal-hal yang silaruh nabas di Batanari. Jadi apa yang kita bicarakan itu menjadi peluang bagi kita untuk merefleksikan diri. Kai usur 11 kita itu adalah peluang untuk merefleksikan diri. Maka ni nandai bas kitab Yesaya Yohanes 3:31-36. Kalau sirah nabas di Batanari akan membicarakan perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan ilahi. Perlu dicatat ndai bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah hari Minggu, Allah Senin sampai Sabtu. Baru dengar aku cakap ras pertiga-tiga ikaban jahe, obi wari kain kam berbebe bas kegeluhan ndak biningku. Wari Senin seh Sabtu latih kelengeloh pandita nina. Nce wari kai kam jumpa ras pandita biningku. Wari Minggu jam waloh pandita nina. Adi sini nenda polana jumpa nge kam lu kita ras perpulungan neteku. Perpulungan darko Senin sampai Sabtu. Tapi ia jumpa wari Minggu rasa gereja. Jangan-jangan pandemi COVID-19 menjadi sebuah panggilan lagi bahwa gereja harus hadir Senin sampai Sabtu karena di sananya kehidupan itu real. Maka Katolik Gundari Sumatera Utara sudah menempatkan hampir 40 pastor tidak bekerja di ruang ofisial, bekerja di luar sana, mencintai jemaat.
Akulah bote ku ngikut-ngikut kalau Katolik enda nandai bapangku kam temanku si Jakarta. Karena kita GBKP pasti agak rumit. Uga kap ndu bicara. Kerina kam pertuadiakan. Lagi tangkuhkan. Menggit kam jadi pandita 24 jam atau tangkuhkan kam makanggit. Nindungai. Git kam jadi pandita 24 jam. Bas ingan durdahin diperpajak-pajak kam kame pandita pajak. Adi rembang kam radahin bas kantor pemerintah kame pandita ja atau tangguhkan maka kam bagai tabaci bagai lah kam tangguhkan. Oke, ini tidak akan terjangkau tata gereja. Ini soal keputusan personal kita menghadap hadirat Tuhan. Jika kita percaya bahwa setiap hari rumah kita adalah rumah ibadah, tepat kal kata Mamre, kerina kita perbapaan adalah imam, berarti kerina kam pandita sada mungkin lah kam tangguhkan deba kita itangkuhkan. Apakah kepanditan ta sebagai anggota GBKP hanya akan dilegalkan oleh sebuah penahbisan atau kam mengimani bahwa kam adalah imam? Every day is Sunday. Jika kita menerima konsep berpikir ini, proses reformasi duganku akan berjalan lebih cepat. Manbandu kekelen kami BPMK terjang-jage kalau caku beluh nuri-nuri terbagasan lah aku tandai Jakarta pada di Londo pagi aku cakap-cakap EP turi-turin kabanjahe berastagi ngenca pagi banci kuban perbandingan lah atah turi-turin munte lau simomon cakari kuban harapkan kami bagi studi muat S2 S3 kita kerina sampailah gia turikan proses penalaran telah berjalan izin lagi akari kuban detail percakapannya kamlah kari nerjemah kenca terdauhan. Bagian penutup, serayaan Tuhan sida malu kesah sibadia. Kata kesah sibadia adalah bagian terakhir dalam proses pekerjaan Tuhan Yesus idonienda. Dia awalnya datang melalui nabi-nabi, maka rehia melalui Yesus Kristus. Dia juga datang dalam penyataan alam, terakhir rehiarah kesah sibadia. Sebuah kehadiran yang tidak boleh lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi kata Tuhan Yesus mandi biru Samaria pagi masana lanai kam ersembah ision tah i Jerusalem tapi ersembah ibas kesah sibadia. Sebuah panggilan ini menyatakan bahwa kalau GBKP bukan lagi terikat hanya pada ruang dan waktu, tapi GBKP lah yang akan menciptakan ruang dan waktu dimanapun. Kalau si demi kesah sibadia tidak akan lagi terbatasi, dia akan bergerak meluas maka kujapape erdahin. Sampel simpel saja bahwa ketika ajar-ajar diami oleh kesah sibadia minggu selewat asal ngerana ya siwah suku ngangkasa sila seriras kita pe angkana aku laboku kira piga siu kusukenes perlu bahwa ketika orang dihinggapi Roh Kudus atau hidup dalam Roh Kudus, maka dia menjadi orang yang mencari jalan agar setiap tindakan, ucapan, pikirannya menjadi dimengerti oleh orang-orang yang berbeda dengan dia. Mirip kitab Filipi bindu 2 ayat 5 sampai 10 sada, dibatasi sembah kita daramina usur dalan gelah kelbanci siangka ia melalui keterbatasan. Adienda si tangkap sebagai indikator kehadiran kesah sibadia dalam jemaat GBKP. Kita lebih serayaan Tuhan. Rah buena kita berjuang mencibalkan kelang ate alu cara yang dipahami. Itu adalah gerakan Roh Kudus, tapi di kita tak angka kalake. Jangan-jangan kita ancala demi kesah sibadia doniena. Bagai miakap kami nande bapa turang senina, mari si letakkan kelang ate di bata alu cara yang dipahami oleh orang yang sangat berbeda dengan kita. Dia kita ngometua si cibalkan alu cara si pahami anak-anak. Amin gia kita mungkin sekolah si cibalkan alu cara silai pahami kalak sila sekolah. Adik kita pamana pertuadiakan si pahami alu cara man kalak sila serayan. Mungkin anda PR tak ke depan sehingga masa Covid adalah peluang man banta untuk mencibalkan kelang ate di bata alu cara si baru. Tuhan masuk kam kerina